Terima kasih pemirsa, Masya Allah Tabarakallah, kita kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jib Baitul Ham, kawasan industri Pulau Gadung. Dan Masya Allah, terima kasih kepada para jamaah ini dari Majelis Taklim mana saja ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kawasan industri pokoknya ya, Pulau Gadung. Nah ini luar biasa membahas tema yang sangat menarik, pasanganku, ujian dan jalan surgaku. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah, namun kita akan batasi hanya 2 penanya di segmen ini, 1 jamaah dari akhwat dan 1 jamaah dari ikhwan. Saya persilakan terlebih dahulu, jamaah dari perempuan atau putri boleh berdiri. Tadi siapa yang sudah Oke, diperkenalkan siapa namanya dan disampaikan pertanyaan, insya Allah Ustadz Ganteng Riza Muhammad yang akan menjawab. Silakan, silakan Ibu. Nama saya Lia, Ustaz. Lia? Iya. Oke, silakan Ibu Lia. Saya mau bertanya, pasanganku adalah jalan ujianku dan jalan surgaku. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Ustadz Reza. Bagaimana caranya agar pasangan lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia agar hajat dan keinginan cepat terkabul? Karena sudah banyak nasihat tidak didengarkan. Tidak dengarkan. Sama suaminya. pasangan. Oh, Masya Allah. Pasangan, Ya, Masya Allah. begitu Ada aja, nggak Ibu Ustaz. suaminya di sini? Nggak ada, nggak diajak juga Bu ya? Masya Allah, baik. Terima kasih, begitu aja Ibu Lia pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tetap. Jangan sampai ada istilah nasi sudah menjadi apalagi ada istilah ganti suami. Halo. Kan Nabi sudah mengingatkan Anda. Tunkahul mar'ah li arba. Menikahi seseorang karena 4 alasan. 5 liha, kecantikannya. Kehartanya, lijamaliha. 5 liha, hartanya. Lijamaliha, kecantikannya. Linasabiha, nasabnya, keturunannya. Lidiniha, agamanya. Maka dari semua 4 ini, fadfar bitadiddin, taribat yadakah. Nikahilah seseorang karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Jangan cuma lihat orang dari lesung pipinya. Halo, Ibu, biar kata jelek, bau ketek, ya enggak? Tapi soleh, datang melamar putri Anda, terima enggak? Yakin. Terima aja. Karena apa? Jeleknya wajah bisa direnovasi ya enggak sih? Tetapi buruknya akhlak, buruknya sikap akan membuat perempuan tersakiti. Jadi Ibunda Lia, harusnya ketika akan menikah melibatkan Allah dalam keputusan pernikahan. Jangan asal menikah pilih pasangan, bawa sholat istikhara. Apakah ini betul jodoh yang Allah tanamkan kepada kita? Karena belum tentu orang yang Anda sukai dan Anda cintai itu baik menurut Anda. Bapak baca surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, tapi belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu, tapi baik menurut Allah. Memilih pasangan bukan cuma dari wajah dan uang, tetapi libatkan Allah, komunikasikan. Karena pasangan sesuatu yang gaib, yang kejadian 10 tahun kita tidak akan pernah tahu seperti apa. Betul? Itulah peranan sholat istikhara agar pasangannya betul-betul hadiah terindah dari Allah. Sudah terlanjur Ustadz. Punya laki model karbit ya Allah.
ibadahnya susah, sholatnya susah. Bagaimana ini Ustadz? Kalau punya suami yang gak sholat, agamanya kurang, membimbing istrinya kurang. Tanggung resiko. Yang pertama yang harus dilakukan, mengutip tadi ucapan dari Ustadz Nuruddin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perbanyak berdoa kepada Allah agar tabiat suaminya berubah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau ucapkan Allahumma yahdi. Siapa nama suaminya? Allahumma yahdi Anton misalnya, ya enggak? Ya Allah, ubahlah, hidayahkan kepada suamiku Anton agar hatinya berubah. Sebab hidayah miliknya Allah. Jadi faktor pertama, doakan. Kalau sudah didoakan belum berubah juga, kalau sudah didoakan belum berubah juga, ambil sikap. Boleh, wanita boleh mengambil sikap untuk tidak serumah lagi dengan suaminya dengan alasan tidak taat kepada Allah. Buat apa berumah tangga dengan suami yang tidak taat? Kepada Allah saja berkhianat, apalagi kepada istrinya. Apakah boleh wanita mengajukan cerai gara-gara suaminya tidak taat? Boleh. Doa sudah, nasihat sudah, tetapi tidak bisa menjadi imam yang baik. Boleh faktor ketiga yang diambil, mengajukan cerai. Karena apa? Tidak bisa menjadi imam yang baik. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting dan juga perandungan tersendiri bagi Ibu Lia khususnya dan juga bagi kita semuanya. Dan berikutnya kami persilakan kepada para jamaah dari laki-laki atau bapak untuk bisa berdiri tadi yang sudah dipersilakan. Baik, boleh perkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan, dengan Bapak siapa? Nama saya Heri. Bapak Heri? Betul. Baik, silakan Pak Heri diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala rumah tangga tentunya menginginkan di dalam rumah tangga itu apa yang diajarkan oleh agama ya Pak ya. Ingin istri ya sejalan dengan suami, tapi tentunya dalam rumah tangga kenyataannya berbeda pendapat dan berbeda keinginan. Sudah berusaha untuk selalu sabar. Saya mohon bertanya, apakah dengan berusaha kesabaran ini, apakah nantinya akan justru menuju ke surga? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Pak Heri, ketika banyak ketidakcocokan, ketidakkesamaan, lalu juga dengan berdoa. Apakah ini juga bagian dari jalan menuju surga? Ustadz Muhammad Nuruddin, silakan. Baik, ini pertanyaan yang saya kira mewakili ya. Mewakili Para suami laki yang menderita gara-gara perempuan. Tentu bukan ibu-ibu di luar sono, di sono. Saya pernah membaca buku, Pak. Itu isinya adalah kumpulan kisah para wali yang diuji dengan perilaku biadab para istrinya. Saya mau ceritakan beberapa aja supaya menggambarkan bahwa kadang-kadang, Pak, Bu, yang kita terima di rumah tangga kita kagak ada apa-apanya dibandingkan mereka itu. Dan ini memberikan pesan apa? Kalau ibu atau bapak diuji oleh pasangan semacam itu, yakinlah bahwa itu adalah jalan dan pintu kewalian. Bapak bisa jadi wali bukan jalur ibadah, Pak. Jalur penderitaan, jalur penderitaan. Iya, saya tidak mengarang-arang. Ada seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Al-Khawas. Gurunya Imam Sya'rani. Saya baca kisah hidupnya dari mulai malam pertama sampai sebelum wafat istrinya, tidak pernah ada cerita tidur bareng sama bini dalam keadaan damai. Astagfirullahaladzim, gimana itu? Gurunya, muridnya beliau Imam Sya'rani dikasih sama Allah ujian yang mirip dengan gurunya. Istrinya tidak berakhlak. Sampai-sampai suatu ketika Imam Sya'rani bilang,
Suatu saat nanti kalau kita masuk ke dalam sorga, aku akan sediakan ceret-ceret minuman-minuman kesukaanmu wahai sayangku. Jawaban bininya apa? Demi Allah aku tidak pernah berharap masuk sorga dengan kamu. Istri ulama bu, gak berharap katanya masuk surga sama suaminya. Segitu bencinya, dibenci sama istrinya. Ada yang lebih parah pak. Ulama lain namanya kalau nggak salah Ibnu Ajibah, Imam Ibnu Ajibah atau ulama lain, saya lupa. Itu datang beliau memberikan sarapan buat istrinya. Dalam bentuk keju begitu, saya baca itu, ini bukan dongeng pak ya. Ini kisah yang tercatat dalam kitab-kitab, datang memberikan sarapan, sarapannya itu diinjak-injak begini nih. Setelah diinjak, dilempar ke mukanya, mukanya dijedotin ke tembok sampai berdarah. Astagfirullahaladzim, ngelawan enggak? Enggak. Saya menceritakan ini bukan menormalisasi, bukan berarti ini benar, bukan untuk dicontoh bu. Tapi sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ujiannya kayak begitu bu. Itu wali ya. Sekarang kita lihat kehidupan para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, tahu kan istrinya? Nabi Lut alaihissalam, istrinya tahu kan? Lihat bahwa sejak dulu sunnah kehidupan yang Allah berlakukan itu apa? Orang yang imannya tinggi, ujian hidupnya berat. Kadang-kadang ada ujiannya bukan pasangan pak. Pasangannya mah solehah alhamdulillah. Tapi anaknya bandel minta ampun, ada kan? Ah ibu yang ngerasa nggak? Tuh ketawa-ketawa tuh. Ada kan? Jangan khawatir pak, ini orang beriman dalam keadaan apapun tidak akan pernah merasa pesimis dalam hidupnya. Dia melihat segala bentuk kepahitan hidup itu sebagai cara Allah mengangkat derajat. Bukan menistakan kita. Ada lagi kisah para ulama, saya lupa namanya, dia pokoknya diusir sama bininya, tidur di dekat tempat mengambil air wudhu, dekat midoah. Dibangunin sama temannya, kamu yang namanya fulan itu, iya aku diusir sama istriku, gak ngelawan, diusir sama bini gak ngelawan. Wali besar. Artinya apa? Ibu kalau diuji sama suami yang kebetulan akhlaknya tidak mencerminkan kemanusiaan, kalau bapak diuji dengan istri yang semacam itu, agama mengajak kita untuk bersabar dan menerima ketetapan itu. Siapa tahu kita masuk surga bukan karena sholat sunnah, bukan karena bacaan Al-Quran, tapi karena kesabaran kita dalam rumah tangga kita. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Nuruddin, dan kita masih ada satu segmen lagi untuk pertanyaan yang kami buka kepada para jamaah. Namun perlu kami sampaikan bahwa nanti di segmen 5 ada segmen yang kita namakan dengan Ulama Menjawab. Di situ kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan dan nanti dijawab di segmen 5, Anda bisa tulis di kolom komentar kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.